Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, tabi pun. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bagus Nusantara dengan NPM 2213046029. Baik, jadi di sini saya akan memaparkan teori dari seorang ahli linguis sekaligus filsuf, yaitu Bapak Avram Chomsky, tentang penemuannya dan kontribusinya terhadap linguistik dan psikolinguistik. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah psikolinguistik yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Siska Merita MPD. Avram Chomsky lahir pada tanggal 7 Desember tahun 1928 di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat. Chomsky merupakan ahli bahasa teoritis Amerika yang karyanya dari tahun 1950-an merevolusi bidang linguistik dengan memperlakukan bahasa sebagai kapasitas kognitif unik manusia yang berbasis biologis. Chomsky juga merupakan seorang tokoh linguistik yang mengemukakan teori generatif transformatif atau generatif kognitif yang lahir seiring dengan diterbitkannya buku Chomsky, yaitu Synthetic Structure pada tahun 1957, yang kemudian dikembangkan dalam buku kedua, yaitu Aspect of the Theory of Syntax pada tahun 1965. Buku ini membahas mengenai aspek-aspek bahasa dan psikologi yang digabungkan menjadi satu sehingga membentuk bahasa kognitif. Teori ini mengemukakan bahwa bahasa adalah kunci untuk mengetahui akal dan pikiran manusia. Teori generatif transformatif juga termasuk teori modern yang paling menonjol pada kala itu sampai hingga saat ini. Melalui kontribusinya pada linguistik dan bidang terkait, termasuk psikologi kognitif dan filsafat pikiran dan bahasa, Chomsky membantu memulai dan mempertahankan apa yang kemudian dikenal sebagai revolusi kognitif. Chomsky juga memperoleh pengikut di seluruh dunia sebagai pembangkang politik atas analisisnya mengenai pengaruh buruk elit ekonomi terhadap politik dalam negeri, kebijakan luar negeri, dan budaya intelektual Amerika Serikat. Chomsky terlahir dari keluarga Yahudi kelas menengah. Chomsky juga bersekolah di sekolah dasar eksperimental, di mana ia didorong untuk mengembangkan minat dan bakatnya melalui pembelajaran mandiri. Ketika ia berumur 10 tahun, dia menulis editorial untuk surat kabar sekolahnya yang menyesali jatuhnya Barcelona dalam Perang Saudara Spanyol dan kebangkitan fasisme di Eropa. Pada tahun 1945, pada usia 16 tahun, Chomsky masuk ke Universitas Pennsylvania, tetapi ia tidak menemukan banyak hal yang menarik baginya. Setelah 2 tahun dia mempertimbangkan untuk meninggalkan universitas untuk mengejar kepentingan politiknya, mungkin dengan tinggal di kibbutz, dia berubah pikiran setelah bertemu dengan ahli bahasa, yaitu Zelig S. Harris, yang merupakan salah satu pendiri Amerika linguistik struktural, yang keyakinan politiknya mirip dengan keyakinan Chomsky. Chomsky mengambil kursus pasca sarjana bersama Harris, dan atas rekomendasi Harris belajar filsafat bersama Nelson Goodman, Nathan Salmon, dan matematika dengan Nathan Fine, yang saat itu mengajar di Universitas Harvard. Dalam tesis masternya tahun 1951, The Morphophonemic of Modern Hebrew, dan khususnya di The Logical Structure of Linguistic Theory, yang ditulis ketika ia masih menjadi mahasiswa junior di Harvard pada tahun 1951 sampai 1955, dan diterbitkan sebagian pada tahun 1975. Chomsky mengadopsi aspek pendekatan Harris terhadap studi bahasa dan pandangan Goodman tentang sistem formal dan filsafat ilmu pengetahuan dan mengubahnya menjadi sesuatu yang baru. Sesuai yang dijelaskan di awal, Chomsky ini merupakan tokoh utama teori kebahasaan transformatif generatif yang merupakan teori modern yang mencerminkan kemampuan akal membicarakan masalah kebahasaan dan pemerolehannya, serta hubungannya dengan akal dan pengetahuan manusia. Menurut teori ini, kapasitas genetik manusia sejak lahir dapat mempengaruhi kemampuannya untuk memahami bahasa di sekitarnya. Lalu Chomsky menyatakan pada buku Language and Mind tahun 2006 bahwa bahasa adalah kunci untuk mengetahui akal dan pikiran manusia. Kemudian Chomsky membedakan masalah struktur dalam dan struktur luar, yaitu antara kemampuan berbahasa atau competence dan perbuatan bahasa atau performance. Kompetensi pengetahuan bahasa merupakan pengetahuan penutur suatu bahasa mengenai bahasanya.
yang tersimpan dalam otak manusia yang memberikan kemungkinan untuk melaksanakan proses berbahasa. Sedangkan performansi merupakan pelaksanaan bahasa berdasarkan kompetensi, yaitu berupa bertutur maupun pemahaman akan tuturan, serta keterampilan seseorang dalam menggunakan bahasa. Teori yang dianut oleh Chomsky merupakan teori nativisme. Menurutnya, bahasa hanya dapat dikuasai oleh manusia saja, dan seluruh makhluk ciptaan Tuhan selain manusia tidak bisa menguasainya, termasuk binatang. Pendapat Chomsky ini didasarkan pada beberapa asumsi. Asumsi pertama mengatakan bahwa perilaku berbahasa adalah sesuatu yang diturunkan atau bisa disebut genetik. Setiap bahasa memiliki pola perkembangan sama, yang berarti ini bersifat universal, dan lingkungan memiliki peran kecil dalam proses pematangan bahasa. Kedua, bahasa dapat dikuasai dalam waktu yang relatif singkat. Ketiga, lingkungan bahasa anak tidak dapat menyediakan data yang cukup bagi penguasaan tata bahasa yang rumit dari orang dewasa. Dari ketiga hal di atas dapat disimpulkan bahwasanya menurut aliran ini, bahasa adalah sesuatu yang kompleks dan rumit, sehingga hampir tidak mungkin dapat dikuasai dalam waktu yang singkat melalui sebuah peniruan di lingkungan sekitarnya. Hal ini juga sesuai dengan yang ditulis oleh Chomsky dalam Hadley pada tahun 1993 halaman 50, di mana ia mengemukakan bahwa belajar bahasa merupakan kompetensi khusus, bukan sekadar sukses belajar secara umum, dan cara berbahasa jauh lebih rumit dari sekadar penetapan stimulus respon. Lebih lanjut, Chomsky dalam Hadley tahun 1993 halaman 48 mengungkapkan bahwa bahasanya hanya manusialah satu-satunya makhluk Tuhan yang dapat melakukan komunikasi lewat bahasa verbal. Baik, selanjutnya yaitu psikolinguistik menurut Chomsky. Noam Chomsky merumuskan teori psikolinguistik yang memandang bahasa ditentukan secara genetik, di mana ia berkembang dengan cara yang mirip dengan organ tubuh lainnya. Menurut teori terkemuka Chomsky, otak manusia telah diprogram sebelumnya oleh mekanisme kognitif yang disebut perangkat akuisisi bahasa atau Language Acquisition Device atau LAD, yang memungkinkan individu untuk menghasilkan kalimat yang benar secara tata bahasa dengan cara universal atau bebas budaya. Chomsky juga menyarankan bahwa manusia memiliki kapasitas bawaan untuk memahami dan memancarkan perilaku bahasa. Hanya manusia yang memiliki kemampuan akuisisi bahasa atau fitur spesifik spesies, dan semua bahasa manusia memiliki struktur logis yang sama, yaitu fitur seragam spesies. Konseptualisasi Chomsky tentang tata bahasa generatif, transformasional atau transformational generative grammar atau TGG adalah kemajuan penting dari sudut pandang akuisisi bahasa yang lebih lama yang dikenal sebagai tata bahasa struktur frase, yaitu sistem formal untuk menganalisis struktur kalimat dengan memberikan label seperti kata benda, frasa kata benda, kata kerja, dan lain-lain ke bagian kalimat. Tata bahasa transformasional didasarkan pada hipotesis dari beberapa komponen yang diperlukan, seperti semantik, aturan untuk makna, struktur dalam representasi dari makna yang mendasari definisi transformasional, aturan untuk memetakan struktur dalam pada struktur permukaan, yaitu konsistensi urutan elemen seperti film, suku kata, frasa, dan kalimat yang membentuk pesan tertulis atau lisan, dan fonologi, aturan untuk menyediakan pola bunyi yang sesuai atau bunyi fonetik dari bahasa. Jika melihat teori lain seperti tata bahasa poros, tata bahasa ini yang disarankan oleh psikolinguistik Amerika kelahiran Singapura, yaitu Martin D.S. Brain pada tahun 1926 sampai 1996, menjelaskan dua ucapan kata-kata dari anak-anak yang sangat muda pada tahap awal perkembangan bahasa sekitar 18 bulan sampai usia 2 tahun. Contohnya adalah kalimat anak dari, semua bola. Tata bahasa ini lebih maju daripada penggunaan holofrase yang dilakukan anak sebelumnya. Segmen ucapan yang tidak terstruktur secara tata bahasa biasanya satu kata seperti algone yang berarti semuanya, hilang, dan dapat ditafsirkan atau dianalisis sebagai satu kalimat dalam ucapan anak kecil dan bahkan orang dewasa. Terdapat 3 hipotesis, yaitu hipotesis pertama, hipotesis fitur semantik. Jadi menurut hipotesis ini, proposisi bahwa urutan kemunculan kata-kata dalam pengembangan atau pemodelan bahasa anak diatur oleh kompleksitas dan jenis fitur atau komponen semantik yang dikandungnya, seperti elemen denotatif kata berarti.
Hipotesis kedua yaitu hipotesis perampasan verbal yang menyatakan bahwa bentuk bahasa yang dipelajari oleh seorang anak mungkin dapat membingungkan atau menghalangi anak ketika dia datang untuk mempelajari bentuk-bentuk materi yang abstrak. Dan hipotesis terakhir yaitu hipotesis putaran verbal yang menyatakan bahwa mengingat dan memahami bahasa verbal didasarkan pada terjemahan otak menjadi kata-kata yang disimpan di sana oleh indera. Dengan demikian, berdasarkan pengenalannya tentang perbedaan penting antara struktur dalam dan permukaan dalam psikolinguistik, TGG Chomsky adalah sistem yang mengintegrasikan struktur bahasa dalam logis dan permukaan atau fonetik. Teori akuisisi bahasa Chomsky telah ditantang, terutama oleh pendukung behaviorisme, misalnya Skinner tahun 1957, dan sudut pandang behavioris tentang pembelajaran verbal. Menurut pendekatan behavioris, anak-anak belajar berbicara melalui proses klasik dan pengkondisian operan yang membantu menjelaskan mengapa seorang anak mungkin lebih terampil dalam penggunaan bahasa daripada anak lainnya. Di sisi lain, pendekatan kognitivis Chomsky membantu menjelaskan mengapa anak-anak di seluruh dunia mengikuti urutan perkembangan bahasa yang serupa atau tidak berubah. Demikianlah presentasi atau pemaparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai teori linguistik dan psikolinguistik yang dikemukakan oleh Avram Chomsky. Semoga dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri dan juga bagi teman-teman sekalian yang sudah menonton. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.